Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada kekasih kita yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai para guru-guru kita, para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Jami Hijrah, Ayahanda Bapak Dr. Atlas Haji Ahmad Syukur, Bapak Agus Rustono, dan juga Ketua RW, Ketua Yayasan Al-Hijrah, dan para guru-guru lainnya. Mohon maaf tidak disebut nama-nama satu persatu. Para hadirin hadirat jamaah yang luar biasa, insyaallah malam hari ini semua senang, semua bahagia memperingati maulid Nabi Muhammad. Saya lihat ibu-ibu senang, bapak-bapak senang, adik-adik lebih senang lagi. Saking senangnya kita ngomong, dia ngomong juga. Senang memperingati maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir senang di dunia, senang di akhirat. Kita yang senang dengan hari lahir Nabi, nanti di hari kiamat kita semua mudah-mudahan disenangi nama Nabi. Kita semua dapat syafaat Nabi. Kita semua dimasukin surga bersama Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita disuruh senang sama Allah. Kita nyambut hari lahir Nabi, emang mesti senang. Sampai Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un." Kata Allah, katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah maka bersenanglah, maka berbahagialah, dan itu lebih baik dari yang kita kumpulkan. Pertama, kita disuruh senang dengan karunia Allah. Kita kalau dapat nikmat pasti senang. Sunnah hidup. Punya handphone aja kita senang. Punya motor kita senang. Nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, kalau yang kecil-kecil itu kita senang, apalagi nikmat yang paling besar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Apa kata Allah? Dan telah Allah berikan karunia yang besar. Kalau nikmat itu besar, tapi kalau al-man jauh lebih besar daripada nikmat. Apa nikmatnya? In ba'atsa fihim rasulan, di mana Allah mengutus seorang rasul. Siapa? Nabi kita Muhammad. Jadi emang kita senang sama Rasulullah diutus oleh Allah Ta'ala. Jadi diutus dimulai dari apa? Dari kelahiran. Kedua, dengan rahmat. Nabi Muhammad SAW rahmat paling agung. Kita sama rahmat yang kecil aja kita senang. Ini di Cengkareng Timur udah berapa lama nggak hujan? Kemarin ada turun hujan? Kagak ada. Saya di tempat saya turun hujan, Pak. Hari Kamis kemarin turun hujan di Gunung Sindur, di Bogor, di Pondok turun hujan. Kamis sebelumnya turun hujan. Salah satu tandanya hidung saya flu sampai sekarang belum baik-baik. Gara-gara kena hujan. Ya. Senang luar biasa. Kira-kira nih Cengkareng Timur berbulan-bulan nggak hujan, turun hujan senang nggak?
Tapi mohon maaf loh, hujan itu kan rahmat ya. Tapi rahmatnya cuma sebatas. Kadang-kadang Cengkareng hujan, di Condet belum tentu hujan. Di Cengkareng hujan, di mana di Bogor belum tentu hujan. Sama rahmat yang sebatas wilayah aja kita senang, apalagi rahmat yang besar, rahmat yang menyeluruh, rahmat yang menyangkut semuanya. Yang di Cengkareng dapat, yang di Jakarta Timur dapat, yang di Bogor dapat, yang di Amerika dapat. Rahmat apa? Rahmat diutusnya Nabi kita Muhammad. Tadi disebutkan dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi melainkan rahmat untuk seluruh alam semesta. Nah, kita disuruh sama Allah fabidzalika falyafrahu, sambut karunia, sambut rahmat dengan senang hati, dengan bahagia. Sampai Allah bilang huwa khairu mimma yajma'un, itu lebih baik daripada harta yang kita kumpulkan. Berarti semua jamaah Masjid Al-Hijrah yang sekarang duduk dari tadi sampai sekarang, Masya Allah, nungguin saya. Tadinya saya udah gak mau datang, tapi diteleponin, disuruh datang, ya disuruh datang. Alhamdulillah masih ditunggu. Yang hebat Pak ibu-ibu, dini hari masih nungguin. Ya, saya doain ibu-ibu yang nungguin sampai selesai, rezekinya banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, senang banget nyampe sini, ternyata masih ditungguin, kita bahagia, kita nyambut kelahiran Nabi kita Muhammad. Ini ngumpulnya gitu nih, senangnya kita dengan karunia dan rahmat di hari kelahiran Nabi yang kita sambut. Kata Allah huwa khairu mimma yajma'un, itu semua lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Berarti Bapak Ibu anak muda semua yang kumpul malam hari ini memperingati Maulid Nabi, saya sumpah demi Allah, kumpulnya kita malam ini lebih dari harta yang kita kumpulkan. Amin. Karena nanti jadi saksi di hari kiamat. Amin. Kita duduk di sini kalau nggak cinta sama Rasulullah nggak bakal duduk kayak begitu. Bukan karena saya ditungguin sampai malam-malam, karena pengen dengerin kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pesan saya, ayo kita biar senang, kita biar bahagia nyambut lahirnya Nabi. Ini bulan Nabi, insya Allah kita bahagia. Kita punya masalah, kita punya kesulitan, kita punya kesempitan. Mudah-mudahan Allah angkat semua masalah kita. Amin. Berkahnya Nabi Muhammad. Tapi saya mau tanya, apa sih tujuan kita maulid? Ini maulid bukan di Masjid Al-Hijrah, bukan malam ini doang. Mungkin ibu-ibu juga pengajiannya maulid. Pak RW, Pak RT, ada yang pengajiannya juga maulid. Tapi saya mau tanya, apa sih tujuan maulid? Tiap tahun kita maulid. Tujuan maulid adalah memperbaharui rasa cinta kita sama Rasulullah. Biar kita ingat sama Rasulullah. Mohon maaf, kadang ada orang-orang kita kalau nggak bulan maulid nggak ingat sama Rasulullah. Kalau nggak bulan maulid nggak ingat sama ajaran Rasulullah. Kalau nggak bulan maulid nggak ingat sama sholawat sama Rasulullah. Makanya guru-guru kita berusaha nih dari Masjid Al-Hijrah buat peringatan Maulid Nabi supaya mengingatkan kita. Makanya namanya peringatan ngingetin kita sosok Rasulullah. Apa hasilnya? Nih saya sebutin hasilnya 2. Yang pertama, supaya kita memperbaiki jalan hidup kita ikutin Rasulullah. Nih Maulid Nabi dibuat supaya ayo kita dengar cerita Rasulullah. Tadi disampaikan Maulid Nabi, sejarah Nabi, kisah Nabi, akhlak Nabi, sifat mulia Nabi. Supaya apa? Ayo kita jadikan Rasulullah itu panutan hidup kita. Saya mau tanya sama yang hadir, mungkin anak-anak bisa jawab. Siapa sih teladan kita? Siapa panutan kita? Siapa idola kita? Kenapa nyari yang lain? Kenapa artis Korea diikutin? Kenapa orang-orang yang gak sujud sama Allah jadi panutan? Kenapa orang-orang yang gak beriman sama Allah dijadiin contoh? Ayo kita perbaiki hidup kita. 3 langkah yang kita perbaiki dalam hidup ikutin Rasulullah. Yang pertama, yang wajib jangan ditinggalkan. Nih berkah Maulid Nabi pulang dari sini. Ayo sholat 5 waktu jangan ditinggal. Sesibuk-sibuknya kita, sebanyak-banyaknya kerjaan kita, dari yang tua sampai yang muda, jangan ninggalin sholat 5 waktu. Itu modal utama kita. Yang kedua, sayangin orang tua.
cintain orang tua, bakti sama orang tua. Karena kita ingin menjalani hidup kita ngikutin Rasulullah. Rasulullah sayang sama orang tua, kita juga mesti sayang. Jangan maulid Nabi kemana-mana hadir, tapi sama orang tua gak jaga akhlaknya, sama orang tua ngelawan, sama orang tua nyuruh gak pantas. Malu kita sama Rasulullah. Yang ketiga, silaturahmi sambung. Ini kita sama tetangga, sama keluarga, sahabat, kerabat. Jangan sampai kita maulid tapi putusin tali silaturahmi. Apalagi cuma gara-gara urusan dunia. Mohon maaf ya, gara-gara urusan dunia. Ini bentar lagi nih ada urusan politik. Kadang-kadang gara-gara urusan politik beda pilihan pada berantem. Ya mohon maaf, saya sampaikan, mau milih siapa aja mau pilih, silakan. Bapak Ibu punya hak masing-masing. Saya nggak punya hak nonton Bapak Ibu. Pak, Bu pilih pulang, nggak punya. Saya punya hak mengajak Bapak Ibu anak-anak muda, ayo pilih jalannya Allah, taat ibadah pada Allah, jalanin perintah Allah, tinggalin larangan Allah. Itu tugas saya dan tugas para ustadz, para pendakwah. Kalau urusan siapa yang mau jadi pemimpin, mas, semua hak masing-masing. Tugas kita mas, siapa yang jadi pemimpin wajib kita hormatin, betul nggak? Kalau masalah ini mah itu hak. Ya mohon maaf, bukan saya kenapa-napa, enggak. Saya nggak punya hak. Saya cuma mengajak, ayo kita ke jalan Allah. Ayo kita taat sama Allah, kita perbaiki hidup kita. Biar kita pengen negeri kita baik. Kalau kita pengen negeri kita baik, kita perbaiki diri kita. Kalau diri kita baik, insya Allah Allah bakal kasih rezeki yang baik, keadaan yang baik, semua ketempatan yang baik. Tapi kalau kitanya nggak baik, gimana Allah mau memperbaiki kehidupan? Makanya saya mengajak jangan sampai ada yang bermusuh. Jangan antum pilih A, yang antum pilih B, berantem. Jangan sampai bermusuh. Belajar. Kita tuh hadir pemilu bukan cuma baru sekali, udah bertahun-tahun. Masa iya kagak belajar? Masa iya kita maunya berantem terus, cuma beda pilihan? Masya Allah. Makanya saya ajak, ayo sambung silaturahmi. Yang kedua, langkahnya yang haram tinggalin, yang dosa-dosa jauhin, yang nanti memberatkan amal buruk kita di hari kiamat jangan sampai kita lakuin. Karena perjalanan di hari kiamat jangan sampai kita udah masuk surga ditarik lagi gara-gara kita dosa. Anak-anak muda zaman sekarang Masya Allah pada senang sama dosa, pada senang sama yang haram, sama yang halal pada nggak mau ngambil, yang haram diambil. Kadang orang tuanya juga dukung Pak Bu. Mohon maaf, ada anak-anak muda yang mungkin niatnya baik datang ke rumah bapak ibu minta anaknya. Kata bapak sama ibu, udah punya apa lu toh? Begitu kan? Tapi mohon maaf, ada anak-anak muda macarin anaknya. Iya dah, mau kemana? Mau jalan-jalan ke Cengkareng? Iya dah. Disogok bapak ibu pakai martabak seplastik, mau aja. Betul atau salah? Itu kita. Padahal kita nggak tahu loh. Kalau mereka yang minta dengan tulus untuk menghalalkan anak kita, berarti mereka ingin mencari ridho Allah. Tapi mohon maaf, mereka yang bawa anak kita tanpa ikatan halal, berarti sama saja kita orang tua dorong anak kita masuk dalam api neraka. Karena memang kita nggak tahu, jangan sudut. Kita nggak tahu mau dengan cara apapun yang namanya anak perempuan kalau dari bawah laki belum halal itu nggak benar. Nggak benar, maupun dia nggak berbuat hal yang buruk, tapi berduaan aja udah nggak benar. Jalan berdua aja udah nggak benar. Nah yang haram nih jauhin, yang maksiat jauhin. Ini anak-anak muda, Masya Allah, temen yang haram. Kadang-kadang iseng main handphone, judi online, main slot, apa namanya slot, lagi rame Pak Bu. Tuh anak-anak muda tanpa kita sadarin yang pada punya handphone, main slot, punya duit dikit lebih, bukannya ngasih buat orang tua, malah main slot. Gimana mau berkah? Ya mohon maaf, kita punya duit nih, kita kasih orang tua, insya Allah Allah bakal gantiin kita berlipat-lipat ganda. Tapi kita pakai buat hal yang haram, dapat enggak, sengsara iya. Saya punya tetangga sampai ada yang ngeluh punya utang 5 juta gara-gara main judi slot. Ada yang ngeluh lagi 20 juta. Ada lagi yang ngeluh sampai 100 juta. Ada yang ngeluh sampai hutang 140 juta. Ada yang sampai gadai surat rumahnya.